Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Melihat Tuan Yan muncul, Chen Ping dan Yi He menghela nafas lega. Jika Raja Elang Petir membawa ratusan elang petir yang haus darah untuk menyerang, mereka tidak akan memiliki cara untuk melawan. Dan Raja Elang Petir sedikit terkejut melihat Tuan Yan muncul di luar Kabupaten Jialing. Tuan Yan, Anda tidak tinggal di Kabupaten Jialing, mengapa Anda keluar? Tempat ini bukan milik Kabupaten Jialing Anda, jadi Anda tidak bisa menghentikan saya melakukannya, bukan? Saya ingat sepertinya ada aturan di Kabupaten Jialing bahwa Anda tidak boleh mencampuri urusan di luar Kabupaten Jialing. Kamu tidak bisa berhenti melakukannya di Kabupaten Jialing, dan kamu tidak akan membiarkannya pergi keluar Kabupaten Jialing, kan? Bukankah itu terlalu sombong? Raja Lei Ying bertanya pada Tuan Yan dengan wajah dingin. Tuan Yan tersenyum ringan, kamu benar, Kabupaten Jialing memang memiliki aturan, tetapi tanyakan tentang hal-hal di luar Kabupaten Jialing. Aku keluar hari ini karena aku hanya ingin kamu memberiku wajah. Mengenai apakah akan memberiku wajah atau tidak, terserah kamu yang memutuskan. Apakah kamu memberi saya wajah atau tidak, saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Lagi pula, aturan adalah aturan. Melihat apa yang dikatakan Tuan Yan, Raja Elang Petir tidak perlu takut, dan dia mendengus dingin dan berkata, Tuan Yan, anak ini mencuri buah guntur langitku, jadi aku harus membunuhnya hari ini. Aku akan memberimu wajah no. Tuan Yan tidak marah ketika dia melihat bahwa Raja Lei Ying tidak memberikan wajah, tetapi dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya dan berkata, karena kamu tidak memberikan wajah, maka anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, tapi aku harap kamu tidak menyesalinya. Setelah Tuan Yan selesai berbicara, dia langsung menyingkir, seolah dia benar-benar tidak peduli. Namun, kata-kata Tuan Yan membuat Raja Lei Ying segera waspada. Tuan Yan, apa maksud Anda barusan? Apa maksud Anda jangan menyesalinya? Mungkinkah Anda tidak dapat melakukannya jika saya melakukannya? Aku tidak akan bergerak. Siapa bilang aku akan bergerak? Tapi aku bisa memberitahumu bahwa Chen Ping ini bukan orang biasa. Jika kamu menyentuhnya, kamu mungkin akan menyesalinya. Tuan Yan berkata sambil tersenyum, itu hanya biksu kelas 5 di alam komposit, apa yang tidak biasa. Hanya mengandalkan Yi He ini, aku tidak takut padanya. Aku akan membunuh mereka semua hari ini. Thunder Eagle King mendengus dingin, dia sama sekali tidak takut pada Yi He. Saat ini, Chen Ping dan Yi He mendengarkan kata-kata Tuan Yan, tidak mengerti apa maksudnya. Melihat dia sangat ingin berdiri dan menonton, mereka berdua mulai merasa gugup. Namun, Chen Ping tidak bisa memaksa Tuan Yan untuk membantu. Lagi pula, aturannya juga aturan, dan dia tidak bisa melanggar aturan hanya untuk dirinya sendiri. Tuan Chen, kalian harus lari sebentar, aku bisa menghentikan Raja Elang Guntur ini sendiri untuk sementara waktu. Yi He berkata pada Chen Ping mengangguk. Sekarang dia tidak punya pilihan selain mengorbankan Yi He, dia tidak bisa melihat Liu Ruyan dan Huo Feng mati di depannya. Karena Yi He adalah salah satu gerbang kuil Tianlong, mereka ditakdirkan untuk melindungi Chen Ping secara menyeluruh. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Wajah Thunder Eagle King dipenuhi dengan kegembiraan, aura tak terbatas berkumpul, dan cetakan telapak tangan yang besar muncul lagi. Ratusan elang guntur yang haus darah ada di segala arah, mencegah Chen Ping melarikan diri. Melihat situasi ini, Chen Ping tahu bahwa dia akan melakukan yang terbaik, dan sulit untuk melarikan diri. Ratusan Thunderhawk yang haus darah ini cukup bagi mereka untuk minum sepanci. Napas Chen Ping melonjak, dan kekuatan aslinya terus berkedip-kedip. Gao Qilan mengatupkan kedua telapak tangannya, seberkas es berkumpul di depannya, dan segera membentuk dinding es, berharap untuk menahan serangan Raja Elang Petir. Phoenix api menjerit, dan seluruh orang berubah menjadi burung Phoenix, dengan nyala api yang berkobar di sayapnya, membubung di udara, berencana untuk berurusan dengan elang guntur yang haus darah itu.
Setiap orang telah mengerahkan seluruh energinya dan mulai mempersiapkannya. Tetapi pada saat ini, 3 aura menakutkan datang dari belakang semua orang, langsung menuju Raja Elang Petir. Telapak tangan besar yang dipadatkan oleh Thunder Eagle King baru saja terbentuk, dan ketika dia merasakan 3 aura yang menakutkan, dia terkejut dan mengayunkan telapak tangan itu tiba-tiba. Disertai dengan suara keras, cetakan telapak tangan menghilang seketika, dan Thunder Eagle King hanya merasakan tubuhnya bergetar sesaat, lalu terbang terbalik. Tubuh Thunder Eagle King menabrak gunung tinggi di kejauhan, langsung menghancurkan seluruh gunung. Wajah Thunder Eagle King berubah sangat jelek, dan dia berubah menjadi Thunder Eagle dan terbang kembali. Ketika Thunder Eagle King terbang kembali, dia menemukan 3 orang berdiri di depan Chen Ping. Terlihat jelas bahwa 3 nafas barusan datang dari mereka. "Siapa kamu?" Thunder Eagle King memandangi 3 orang di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Gao Qiqiang dari keluarga Gao, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno. Aku juga dari klan pelatihan tubuh kuno." Mereka bertiga memperkenalkan diri. Ternyata Gao Qiqiang dan Quan Jun tidak pergi. Mereka datang untuk membantu Chen Ping. Mereka bertiga adalah pembudidaya hebat yang telah melewati malapetaka, dan Raja Lei Ying tidak berani mengabaikan mereka bertiga meskipun dia berada di dalam banteng. Chen Ping dan Yi He memandangi 3 orang yang muncul, dan mereka sangat gembira. Mereka juga mengerti apa yang Guru Yan katakan tadi. "Keluarga Gao, keluarga pemurnian tubuh kuno," Raja Elang Petir tampak bingung. "Aku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu tiba-tiba menyerangku?" Raja Lei Ying tahu bahwa keluarga Gao dan klan pemurnian tubuh kuno sama-sama berada di ujung utara, dan mereka belum pernah berurusan satu sama lain sebelumnya. Apalagi permusuhan, dia tidak mengerti mengapa ketiga orang ini tiba-tiba menyerangnya. "Kami tidak memiliki keluhan, tapi kami tidak bisa duduk diam ketika Anda menyerang Tuan Chen," kata Gao Qiqiang. "Tuan Chen." Lei Yingwang terkejut sesaat, tetapi dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping. "Maksudmu Chen Ping ini?" "Itu benar. Jika kamu melakukan sesuatu padanya, itu adalah melakukannya pada kami. Kamu bilang kami mengalahkanmu, bukan?" kata Gao Qiqiang dengan senyum dingin. Ketika Lei Yingwang mendengar ini, wajahnya menjadi hijau. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping, seorang biksu kelas 5 di alam komposit, akan beruntung mendapat bantuan dari Kaisar Iblis seperti Yi He. "Tapi saya bahkan tidak ingin keluarga Gao dan keluarga pemurnian tubuh kuno muncul. Bagaimana saya bisa memainkan ini? Bisakah balas dendam ini dibalas?" Thunder Eagle King berkeringat dingin. Melihat Gao Qiqiang, biksu hebat yang telah melewati masa kesusahan, dan Yi He juga seorang biksu hebat yang telah melewati masa kesusahan. Keempat orang ini bekerja sama, dan mereka akan berubah menjadi sampah dalam hitungan detik. Awalnya, dia lebih unggul dan ingin membalas dendam dari Chen Ping. Tapi sekarang, itu langsung dirugikan, bahkan yang hancur. "Raja Guntur Elang, aku baru saja memperingatkanmu, kamu akan menyesalinya, tetapi kamu tidak percaya. Apakah kamu percaya sekarang?" Tuan Yan memandang Raja Lei Ying dengan geli dan bertanya. Wajah Thunder Eagle King sangat jelek, jadi dia hanya bisa mengangguk dengan penuh semangat. Sekarang dia mempercayainya, benar-benar mempercayainya. Tetapi bagaimana jika Anda mempercayainya? Jika Chen Ping membuat masalah saat ini, dia mungkin tidak punya tempat untuk melarikan diri. Memikirkan Thunder Eagles yang haus darah ini, memikirkan buah guntur langitnya, Raja Thunder Eagle menyesalinya. Ambil dan ambil. Mengapa repot-repot memaksa satu sama lain untuk membalas dendam? Faktanya, sisa buah guntur langit sudah cukup baginya untuk perlahan-lahan menembus kesengsaraan dan maju ke alam Mahayana. Sekarang semuanya sudah berakhir, balas dendam belum terbalaskan, dan takdir akan segera tertangkap. Melihat ekspresi gugup dan ketakutan Raja Lei Ying, Tuan Yan tersenyum ringan, lalu menatap Chen Ping dan berkata, "Chen Ping, bisakah kamu menjual wajahku? Mari kita lupakan masalah ini. Seperti kata pepatah, lebih baik menyingkirkan musuh daripada mengikat mereka."
Semuanya diputuskan oleh Tuan Yan, belum lagi buah guntur langit yang kupetik pertama, yang membuat kesalahan dulu. Chen Ping berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Chen Ping, Lei Yingwang, yang memiliki wajah penuh penyesalan, tiba-tiba menyala. Menilai dari apa yang dimaksud Chen Ping, dia mungkin tidak berniat mengejarnya lagi. Raja Guntur Elang, kamu juga mendengarnya. Aku akan mengurus masalah ini. Biarkan kalian berdua melupakannya. Jika pertarungan berlanjut, itu tidak akan menguntungkan kalian berdua. Tuan Yan berkata kepada Raja Guntur Elang, Tuan Yan benar. Saya sedikit pelit tentang masalah ini, dan saya tidak akan mengejarnya di masa depan. Thunder Eagle King buru-buru setuju. Pada saat ini, dia benar-benar dirugikan. Jika dia tidak setuju, nyawanya mungkin akan hilang. Yah, karena kamu setuju, maka masalah ini selesai. Tetapi kamu ingat, jika kamu menyusahkan Chen Ping karena ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lagi pula, aku jamin masalah ini. Tuan Yan tiba-tiba berkata dengan dingin, tidak, sama sekali tidak. Thunder Eagle King menyeka keringat dingin dari dahinya, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa. Kamu pergi. Tuan Yan melambaikan tangannya. Thunder Eagle King tidak berani tinggal sedikitpun, dan terbang dengan ratusan Thunder Eagles yang haus darah. Pada saat ini, di udara, sebuah kapal terbang perlahan mendekat. Itu adalah kapal terbang Fei Tianzong, datang untuk menjemput Ji Yun. Setelah mengucapkan selamat tinggal lagi, Chen Ping memimpin Yi He menuju pesawat. Siti Qiao keluar dari pesawat. Dia ada di sini untuk menjemput Ji Yun. Tapi ketika Ji Yun melihat pesawat di depannya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Saya melihat bahwa pesawat ini tidak besar, hanya dapat menampung selusin orang, dan terlihat sangat tua. Sebagai putra tertua dari Sekte Fei Tian, Ji Yun merasa malu menggunakan pesawat semacam ini untuk menjemputnya. Penatuasi, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa menjemput saya dengan sampah seperti ini? Ji Yun bertanya pada Siti Qiao dengan wajah dingin. Chen Ping juga terkejut. Lagi pula, Ji Yun adalah putra tertua dari Sekte Fei Tian, jadi dia ingin membangun pesawat yang lebih baik. Pesawat yang datang kali ini agak terlalu rusak. Chen Ping takut pesawat itu akan mogok di tengah jalan dan jatuh dari udara. Tuan, sekte terbang kita tidak memiliki kapal udara gratis sekarang. Alangkah baiknya jika kita dapat menemukan yang ini. Ayo naik ke kapal dan jelaskan kepada Anda saat kita pergi. Siti Qiao berkata tanpa daya, tidak ada kapal udara gratis. Apakah bisnisnya begitu sibuk akhir-akhir ini? Ji Yun tampak terkejut. Tidak ada festival besar sekarang, jadi bagaimana bisa ada kapal udara sebanyak itu? Biasanya tidak ada hal penting, dan hanya sedikit orang yang membuat kapal udara, lagi pula koin roh dibutuhkan. Beberapa pembudidaya nakal sudah memiliki sedikit sumber daya, dan bahkan lebih tidak mungkin mengeluarkan koin roh untuk membuat kapal udara. Mereka lebih suka berjalan daripada duduk. Tuan Chen, pesawat ini terlalu sederhana, bersabarlah. Ji Yun berkata kepada Chen Ping dengan sangat malu. Memiliki pesawat lebih baik daripada berjalan, ayo naik. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia masuk lebih dulu. Gao Qilan dan Yuji Ameng tampak sedikit bersemangat. Lagi pula, ini pertama kalinya mereka naik pesawat. Setelah naik pesawat, pesawat mulai perlahan dan mulai terbang menuju Fei Tianzong. Ji Yun menoleh ke Siti Qiao dengan wajah dingin dan bertanya, sekarang saatnya menjelaskannya padaku. Siti Qiao melirik Chen Ping, dan sepertinya memiliki beberapa rahasia yang tak terkatakan. Katakan, Tuan Chen bukan orang luar, Ji Yun berkata dengan dingin. Siti Qiao gemetar ketakutan, dan buru-buru berkata, Tuan, lebih dari separuh kapal udara Sekte Fei Tian kita telah rusak, dan sekarang semua kapal udara telah pergi ke Mohai. Apa? Ji Yun tiba-tiba berdiri, setengah hilang. Apa yang terjadi? Mengapa kamu pergi ke Mohai? Apakah tidak ada zona larangan terbang? Sebagian besar kapal udara direnggut oleh Cloud Piercer Sect, dan beberapa jatuh di Laut Mohai. Selama periode waktu ini,
Lautan tinta tiba-tiba mengalami gelombang besar. Saya mendengar banyak sumber harta karun mengalir keluar. Beberapa orang menemukan harta karun di lautan tinta. Begitu banyak orang bergegas ke lautan tinta. Tuanku menambahkan rute ke Mohai. Tetapi orang-orang dari Cloudpiercer melintasi area tersebut dan menyerang kapal udara kami, menyebabkan banyak kapal udara kami jatuh dan dirampok. Tuan mengambil pesawat yang tersisa untuk mencari keadilan. Jadi sekarang tidak ada pesawat yang tersedia di Sekte Feitian. Jadi saya akan menggunakan kapal bobrok ini untuk menjemput Tuan Muda. Siti Qiao mengikuti Ji Yun dengan hati-hati dan berkata,